Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Murahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas doa sekaligus pengijazahan. Bagaimana kita mengamalkan zikir atau doa setelah sholat tahajud. Dan bagaimanakah praktik sholat tahajud, sehingga bisa kita jadikan wasilah atau perantara untuk terkabulnya doa-doa kita atau cita-cita kita. Mengenai keutamaan sholat tahajud, sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari malam hari, maka bangkitlah dan melaksanakan sholat sunnah. Nafilah itu artinya sunnah. Tahajud artinya bangkit. Yakni sholat tahajud ini memang disebut dengan tahajud pada saat kita setelah tidur di malam hari, kemudian kita bangun dan melaksanakan ibadah sunnah, itu disebut dengan sholat tahajud. Berarti bisa kita simpulkan, ketika kita melaksanakan sholat sunnah di malam hari dan kita kebetulan begadang, tidak tidur terlebih dahulu, maka tidak disebut dengan sholat tahajud, tapi juga bisa disebut dengan istilah qiyamul lail atau beribadah di malam hari. Saudaraku sekalian, dari sisi syariah, sholat tahajud adalah salah satu sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, setara dengan sholat duha. Di waktu tahajud inilah waktu yang disebut dengan istilah waktu mustajabah, di mana Allah Subhanahu wa taala mudah mengabulkan doa-doa kita. Dan perlu diketahui bahwa menurut hukum law atau law of attraction, yaitu hukum ketertarikan di alam semesta ini, malaikat-malaikat Allah ini juga mengikuti vibrasi atau getaran-getaran positif yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di alam semesta. Di waktu tahajud memang pikiran kita mengendap. Jarang sekali orang yang berpikir tentang keduniawian, tentang materi. Tapi justru di waktu tahajud itu, pikiran sedang tenang, sedang mengendap, dan mungkin memperbanyak tafakur atau kontemplasi. Mengingat anugerah Allah, berpikir tentang keagungan Allah, tentang ciptaan Allah. Sehingga di waktu tahajud ini memiliki getaran positif di alam semesta, sehingga magnet atau daya tarik yang muncul memiliki energi yang begitu dahsyat, dan jika kita gunakan energi di waktu itu, maka akan bisa menarik segala kebaikan yang kita inginkan, segala kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah dan para nabi-nabi terdahulu tidak pernah lepas yang namanya ibadah di malam hari atau yang biasa disebut dengan istilah sholat tahajud. Bahkan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali-wali Allah hingga saat ini juga tetap istiqomah atau continue dalam menjalankan sholat tahajud. Tapi biasanya bagi anak muda ini agak berat menjalankan sholat tahajud, karena biasanya anak muda ini sering begadang di malam hari, dan mungkin dia baru tidur antara pukul 1 hingga pukul 2 dini hari. Nah, sehingga tidak mungkin untuk menjalankan sholat tahajud. Oleh karena itu, sholat tahajud adalah salah satu pekerjaan yang berat, karena tidak semua orang diberikan kemampuan untuk menjalankan sholat tahajud. Nah, jika teman-teman semua memiliki waktu kosong, waktu luang, sehingga bisa menjalankan sholat tahajud di malam hari,
maka bersyukurlah. Itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat tahajud, apalagi jika kita sering begadang di malam hari. Nah, ketika kita sholat tahajud, maka lakukan langkah-langkah ini supaya hajat kita terkabul. Niatkan pertama hanya karena Allah, taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai bangun tidur, yaitu membaca hamdalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita berangkat ke kamar mandi, berwudu. Bagi yang junub, silahkan mandi terlebih dahulu. Setelah itu berwudu dan bersiap di tempat sholat. Laksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Niatnya, usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Dan boleh ditambah dengan sholat-sholat yang lain atau jumlah rakaat tahajud yang lain. Karena sholat tahajud bukan hanya 2 rakaat. Nah, setelah sholat tahajud, bacalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal 70 kali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah istighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Dilanjutkan membaca sholawat. Bentuk sholawatnya yaitu Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Bacalah pada hitungan ganjil, apakah 3, 7, 9, 11 hingga lebih dari 30 kali. Terserah, masing-masing orang memiliki waktu yang berbeda. Bagi waktu yang masih panjang, silahkan baca lebih banyak, lebih bagus. Dilanjutkan membaca La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bacalah doa setelah sholat tahajud ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah, ini adalah rangkaian doa atau bacaan yang dibaca setelah selesai sholat tahajud. Nah, kemudian setelah itu bacalah skrip doa. Skrip doa itu adalah doa yang kita susun sendiri. Apapun hajat kita, curahkan kepada Allah. Seluruh di dunia ini bisa kita minta, boleh kita minta. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Karena ini bentuk dari penghambaan kita kepada Allah. Jadi kita itu semakin banyak memanjatkan doa,
bukan berarti kita itu makhluk yang rewel, akan tetapi justru menunjukkan bahwa kita itu adalah hamba yang lemah dan membutuhkan pertolongan kepada satu zat, satu khalik, satu sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tak usah ragu, tak usah malu. Pada saat kita memiliki skrip doa atau susunan doa yang kita panjatkan sendiri, panjatkan, gak usah malu. Misalkan, ya Allah, di tahun 2023 ini sampai tahun 2024, aku memiliki uang 70 miliar hingga 93 miliar, ya Allah. Biquwatika wa qudratika, dengan kekuatanmu dan kekuasaanmu, ya Allah. Di tahun 2023 ini hingga 2024, aku ingin punya rumah yang ideal, yang besar, ya Allah, yang bermanfaat untuk aku, keluargaku, dan orang-orang yang membutuhkanku. Kemudian, ya Allah, di tahun 2023 ini hingga 2024, aku ingin mobil warna putih, sebutkan mereknya yang jelas, karena itu bentuk dari proses scripting, yaitu proses afirmasi dengan bentuk tulisan dan ucapan yang kita lafalkan pada saat kita berdoa. Dengan begitu, kita lakukan secara istiqomah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, silakan teman-teman, ini diamalkan. Kalau belum istiqomah, yang penting pada saat kita bangun, lakukan sholat tahajud dan wirid yang sudah kita jelaskan ini. Nah, jika sudah istiqomah, sudah bisa continue, maka bersyukurlah. Itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, kemudian di-like dan di-share ke teman kita, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Silahkan diamalkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.